Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil ini sungguh-sungguh meneguhkan kepada kita bahwa pada saat Tuhan Yesus bangkit, yang dibangkitkan itu adalah tubuh lama yang adalah identitas Tuhan, yakni identitas Dia disalibkan. Dengan tangan itu berlubang, dengan lambung yang juga ada bekas tombak, dengan kaki yang juga ada bekas paku. Ternyata di situ menjadi identitas yang sungguh-sungguh ada. Dan juga dengan tanda bahwa Tuhan Yesus mempersilakan Thomas untuk mencucukkan ke bekas seluruh luka-luka tempat dia disalibkan itu, menjadi tanda bahwa Tuhan itu walaupun dia sudah mati, ternyata tubuhnya bukan tubuh fantasi, tetapi tubuh yang nyata, tubuh sing iso dimek begitu. Maka kita bisa melihat ibu bapak dan saudara-saudara dikasih dalam Yesus Tuhan, Thomas sungguh sebetulnya menguatkan gereja, menguatkan kita semua akan kebangkitan Tuhan itu. Nah, bagi diri kita, Thomas tidak hanya dalam arti keras kepala, tetapi meneguhkan kita. Sehingga gereja dalam langkah selanjutnya tidak gentarnya untuk mewartakan kebangkitan Tuhan itu. Bahkan dengan bangga mewartakan walaupun Tuhan itu sudah dibunuh orang, disalibkan, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap mendampingi mereka. Tuhan tetap mau menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada semua orang yang tidak percaya untuk bisa berdekatan dengannya, sehingga bisa menyaksikan apa yang terjadi pada saat peristiwa kebangkitan itu. Ya, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, pada pesta Santo Thomas ini kita sebetulnya kembali diteguhkan iman akan kebangkitan itu sebagai dasar pewartaan bahwa Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang Maha Kasih juga tidak pernah menelantarkan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Thomas pun juga konsekuen. Akhirnya dia mewartakan kebangkitan Tuhan itu tidak hanya melulu di sekitar Palestina, tetapi dalam tradisi gereja, Santo Thomas ini mewartakan sampai di daerah India bagian barat. Dan di sana ada tradisi mengenai makam Santo Thomas yang mati menjadi martir pula di sana. Selain itu juga tradisi itu misalnya meneguhkan kepada kita bahwa sejak awal para rasul itu mewartakannya sampai ke seluruh dunia. Sebetulnya melebar atau menyebar sampai kemana-mana, bahkan sampai ke wilayah India bagian barat itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, para rasul yang konsekuen tentang perutusannya itu sungguh-sungguh menguatkan kepada kita bahwa Tuhan itu memang juga memanggil kita supaya kita juga mewartakannya. Tuhan menginginkan orang yang percaya kepadanya tidak hanya sekedar oh nggih kami pitados, oh nggih oh ya saya percaya kepadamu. Tidak hanya selesai dengan itu, tetapi orang yang percaya mengambil ikut bagian dalam panggilan untuk diutus mewartakannya. Pada awal gereja berdiri, memang tugas perutusan itu ditampakkan dengan membawa banyak orang menjadi pengikut Tuhan untuk dibaptis. Kalau zaman sekarang lebih mewartakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Dan itu harus diperlihatkan dengan cara hidup kita. Kita hidup yang percaya kepada Tuhan, yang hidup itu berarti memperlihatkan bahwa kita juga adalah orang-orang yang diutus untuk mewartakan kebaikan, keadilan, kedamaian, kebenaran terhadap orang-orang yang mungkin putus asa, mungkin juga merasakan Allah itu Allah yang jauh. Nah, kita mempunyai peran di sana untuk meneguhkan orang bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang statis, yang hanya ada di satu tempat yang lalu menunggu untuk Tuhan, menunggu banyak orang untuk menyembah Dia. Bukan itu pertama-tama, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita sebagai pengikutnya ikut terlibat mewartakan Tuhan itu adalah Tuhan yang mendampingi kita semua. Kewibawaan, kekuasaannya, kebesaran Tuhan itu sungguh bisa dirasakan. Bahkan Tuhan yang tidak terlihat itu bisa dirasakan dengan cara kita mengimani Dia. Pada saat kita mengimani itu, kita akan bisa merasakan sentuhannya. Kita akan bisa merasakan dampingannya. Kita akan merasakan bisikannya. Kita akan bisa merasakan bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Karena Tuhan hanya menginginkan seperti sabda dalam bacaan Injil ini, damai sejahtera bagi kamu. Dengan demikian, kita sebetulnya dengan mengimani Dia, damai sejahtera itu ada di dalam diri ini. Kalau damai sejahtera ada dalam diri ini, ada sukacita, sehingga ada imunitas di dalam diri kita. Sehingga pada saat pandemi sekarang ini, lebih-lebih ditambah lagi kita harus juga lockdown, harus di rumah. Dan kita harus menerjemahkan kata lockdown itu harus dengan secara khusus. Lock itu artinya kita mengunci pintu, down artinya kita berlutut. Artinya kita memasuki fase di mana kita ada di rumah, kita berdoa kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya sehingga imunitas itu sungguh-sungguh bisa kita alami bersama dengan Tuhan.
Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maka mari pada perayaan pesta Santo Thomas ini kita semakin menguatkan diri supaya kita lebih bisa beriman dengan sungguh. Selamat merenungkan.